Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam doa tengah minggu dari GOG Harvest Surabaya. Mari kita meyakini bahwa Tuhan selalu mendengar semua seruan hati kita. Kita selalu ada di dalam hati Tuhan. Tuhan mendengar semua permohonan kita. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku, sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku, sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan
aku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sekali lagi kita nyanyikan, sebab aku ini milik-Mu Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Kami ini milik-Mu Tuhan, dan kami meyakini bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Engkau mendengar semua keluhan kami, Engkau mendengar semua permohonan kami, Engkau mendengar semua isi hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Dan sekarang kiranya Tuhan berkenan berbicara kepada kami lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara, pesan firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat. Saudara, teks ini menggambarkan atau memberitahu kepada kita, mengajarkan kepada kita tentang nilai dari kehidupan manusia. Manusia tidak lahir ke dalam dunia karena kebetulan saja, melainkan ada tujuan sebenarnya yang Tuhan berikan untuk setiap manusia. Ada rancangan Tuhan, ada karya Tuhan atas diri setiap manusia. Hidup manusia itu terjadi bukan hanya karena proses-proses tertentu, proses-proses alamiah tertentu, tetapi ada karya Tuhan di dalam hidup manusia. Dan termasuk juga ada karya Tuhan dalam hidup saudara, ada karya Tuhan secara khusus di dalam hidup saya. Ayat 13 tadi dari Mazmur 139 mengatakan, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ketika ayat ini, teks ini mengatakan Tuhan yang membentuk kita, membentuk buah pinggang kita, artinya itu suatu gambaran membentuk bagian-bagian terdalam dalam hidup kita. Dan bahkan dikatakan Tuhan menenun aku dalam kandungan ibuku. Itu adalah sebuah gambaran tentang bagaimana Tuhan bekerja secara khusus di dalam hidup kita sebagai manusia, terutama dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Tuhan membentuk kita, Tuhan menenun kita. Itu satu gambaran seperti seseorang yang mengerjakan sesuatu dengan tangannya sendiri. Sebuah karya, perhatian khusus dari Tuhan kepada kita, umat manusia. Saudara, mungkin ada di antara kita yang menyesali keberadaan dan kehadiran kita di dunia ini. Mungkin ada di antara saudara yang menyesali kenapa saudara harus lahir di tengah kondisi keluarga yang saudara sebenarnya tidak inginkan. Atau mungkin ada di antara saudara yang merasa bahwa saudara lahir dengan kondisi fisik tidak seperti yang saudara harapkan. Saudara merasa tidak sebaik orang lain dalam kondisi fisik saudara.
Tapi ingatlah saudara, pesan firman Tuhan hari ini, bahwa nilai hidup kita itu tidak hanya tergantung pada apa yang kita pikirkan tentang kekurangan kita. Nilai hidup kita itu tidak tergantung pada apa yang kita pikirkan tentang keadaan fisik kita yang mungkin kita pikir tidak lebih baik daripada orang lain. Nilai hidup kita tidak ditentukan dari itu semua. Tapi nilai hidup kita itu terjadi, kita berharga karena kita diciptakan secara khusus dengan tangan Allah. Tentu ini sebuah gambaran dengan tangan Allah. Ini sebuah gambaran ya, bukan berarti Tuhan dengan tangan seperti manusia lalu membentuk setiap kita dalam kandungan ibu kita. Tentu bukan dalam pengertian itu, tapi dalam pengertian bahwa Tuhan secara khusus memperhatikan kita, membentuk kita, menjadikan kita. Artinya apa saudara? Kalau Tuhan sendiri yang membentuk kita, digambarkan dengan tangannya sendiri menenun kita, berarti ada nilai yang mulia yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita. Saudara, kemudian muncul pertanyaan berkaitan dengan teks ini. Kalau Tuhan yang membentuk dan menenun manusia, mengapa ada manusia yang terlahir dalam keadaan yang tidak sempurna? Keadaan manusia, atau mungkin ada manusia yang lahir dalam keadaan tidak sempurna, itu bukan berarti Tuhan gagal di dalam membentuk hidup manusia. Tidak, saudara. Ketidaksempurnaan mungkin yang terjadi pada beberapa orang itu bisa terjadi karena memang kita ini manusia berada di dunia yang tidak sempurna. Kita berada di dunia yang dipengaruhi dengan sangat kuat oleh dosa. Dan di dalam dunia yang sudah berdosa ini, ada ketidaksempurnaan, ada penyakit, dan lain sebagainya. Sehingga kalau mungkin ada orang yang terlahir dengan kondisi fisik yang mungkin dianggap berbeda atau tidak sempurna dibanding orang lain, itu bukan karena Tuhan gagal membentuk dia, bukan, saudara. Tapi karena itu satu hal yang bisa saja terjadi di dalam dunia yang sudah cemar oleh karena dosa ini. Tetapi keadaan yang tidak sempurna itu tidak mengurangi nilai dari hidup manusia itu. Kenapa, saudara? Karena ada karya Allah secara khusus di dalam diri setiap manusia. Di tengah ketidaksempurnaan manusia karena dosa itu pun tetap ada karya Allah secara khusus yang memberikan nilai, yang memberikan keberhargaan dalam hidup manusia. Mazmur 139 ini ditulis oleh Daud. Dan kita tahu Daud seorang raja. Artinya apa, saudara? Artinya dia punya akses, dia bisa melihat dan mengamati kehidupan banyak orang di kerajaannya. Dan tentu Daud juga mengerti bahwa ada banyak orang yang hidupnya menderita. Daud juga mengerti bahwa ada orang-orang yang tidak sempurna secara fisik, tetapi dia tetap mengatakan bahwa hidup manusia itu dibentuk dan ditenun oleh Tuhan sendiri. Daud tetap bisa melihat bahwa ternyata hidup manusia itu berharga, hidup manusia itu bernilai, bagaimanapun keadaannya secara fisik. Saudara, pesan firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat hidup kita ini sebagai hidup yang berharga. Jangan saudara merasa hidup saudara tidak berarti. Jangan saudara merasa bahwa saudara adalah orang yang terbuang. Tidak, sama sekali tidak seperti itu, saudara. Sadarilah sesuai firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, bahwa keberadaan kita adalah keberadaan yang berharga. Ada kemuliaan yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita. Ada nilai yang mulia yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Dan karena Tuhan yang membentuk kita, Tuhan yang menenun kita, artinya ada tujuan juga. Tujuan yang besar, tujuan yang mulia yang Tuhan berikan kepada kita semua. Tentu Tuhan tidak membentuk dan menenun kehidupan seseorang dengan tanpa tujuan. Tidak mungkin seperti itu. Tapi kalau Tuhan membentuk dan menenun kita, pasti ada tujuan. Dan tujuan itu pasti tujuan yang mulia, tujuan yang baik, tujuan yang besar. Saudara, jangan saudara memandang rendah kepada diri saudara sendiri. Dan juga jangan memandang rendah kepada orang lain. Jangan saudara menurunkan nilai hidup saudara. Mungkin saudara minder karena keadaan ekonomi, mungkin saudara merasa rendah diri karena kondisi keluarga, mungkin saudara merasa tidak berharga karena kondisi fisik. Jangan itu semua ada dalam pikiran kita lagi.
Karena kita sudah diberitahu oleh firman Tuhan hari ini, hidup kita berharga. Apapun keadaan fisik kita, apapun kondisi kita, hidup kita berharga. Karena Tuhan sendiri yang membentuk dan menunun kita. Saudara mungkin ditolak oleh orang lain, tetapi penolakan oleh orang lain itu tidak menjadikan hidup saudara menjadi tidak berharga. Saudara dibentuk dan ditenun oleh Tuhan. Orang yang menolak, mungkin dia tidak mengerti nilai dalam hidup saudara yang sudah ditempatkan oleh Tuhan. Tapi itu tidak mengurangi nilai hidup kita. Percayalah saudara, walaupun mungkin ada orang yang menolak kita, tapi Tuhan selalu menerima kita. Tuhan menghargai kita, Tuhan mengasihi kita. Tuhan punya tujuan yang besar dan mulia untuk hidup kita. Karena Dia membentuk dan menenun kita dengan tangannya. Kita ini dikenal oleh Tuhan. Kita dikasihi oleh Tuhan. Karena kita adalah hasil karya yang dibentuk oleh Dia sendiri dengan kasih-Nya, dengan tujuan-tujuan yang besar yang Dia sudah tetapkan. Dan kemudian ayat 14 mengatakan begini, tadi kita sudah membacanya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, setelah firman Tuhan memberitahu kita bahwa hidup kita ini berharga karena dibentuk oleh Tuhan sendiri, maka hidup kita harus dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita ini seringkali mengeluh ya saudara, menghadapi persoalan, menghadapi kesulitan hidup. Kita seringkali mengeluh kalau keinginan kita tidak tercapai. Tapi itu tidak boleh kita lakukan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terlepas dari kondisi apapun yang kita alami, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena hidup kita berharga. Karena kejadianku dahsyat dan ajaib, karena Tuhan menciptakan kita dengan cara yang ajaib, dan karena Tuhan sudah memberikan nilai yang mulia, nilai yang berharga dalam hidup kita. Kita diajak untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, keajaiban Tuhan itu bukan hanya kita lihat di alam semesta. Keajaiban Tuhan itu bukan hanya kita sadari waktu kita memandang ke langit dan melihat bintang-bintang di angkasa sana. Keajaiban Tuhan itu tidak hanya kita sadari waktu kita lihat dahsyatnya alam semesta yang bisa kita amati di sekitar kita. Tapi keajaiban dan kebesaran Tuhan itu juga bisa kita lihat di dalam diri kita. Waktu kita lihat hidup kita, waktu kita lihat semua yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita, seharusnya seperti Daud penulis Mazmur ini, kita juga mengucap syukur. Kita bisa melihat bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib. Hidupku ini adalah perwujudan dari kuasa Allah. Hidupku ini adalah bukti dari keajaiban Tuhan. Keberadaanku ini adalah bukti dari kebesaran dan keajaiban Tuhan. Saudara, mari kita jalani hidup kita dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib, tadi dikatakan begitu. Nah, saudara, ucapan syukur itu bisa kita ekspresikan dengan banyak hal. Ucapan syukur bisa kita ekspresikan dengan kata-kata kita tentunya. Ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita sedang mengucap syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur juga bisa kita sampaikan kepada Tuhan dalam doa kita. Ucapan syukur juga bisa kita wujudkan dengan setia beribadah kepada Tuhan. Tapi ucapan syukur juga harus kita wujudkan dengan cara memakai hidup kita setiap hari ini secara maksimal. Ketika kita bekerja, kita kerja sungguh-sungguh. Itu bagian dari ucapan syukur kita karena Tuhan sudah memberikan nilai yang berharga dalam hidup kita. Tentu kalau kita punya barang yang berharga, kita tidak akan sia-siakan barang itu kan saudara. Kalau kita punya barang yang berharga, kita akan pakai supaya barang itu bermanfaat, kita jaga dengan baik, kita lindungi dengan baik. Dan demikian juga dengan hidup kita. Karena hidup kita berharga, maka kita harus jaga hidup kita. Jaga kebenaran, jaga kekudusan kita. Karena hidup kita berharga dan Tuhan punya tujuan yang besar dalam hidup kita, maka hidup kita setiap hari harus produktif. Harus dipakai untuk hal-hal yang terbaik, bukan untuk berbuat dosa, bukan untuk membuang-buang waktu dan menyia-nyiakan hidup begitu saja. Tapi kita pakai hidup kita untuk tujuan yang besar, untuk tujuan yang mulia, yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Kita diciptakan secara khusus oleh Tuhan. Hidup kita berharga, maka jangan sia-siakan hidup kita.
Itu adalah wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara, pesan firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita berharga. Tuhan berkarya secara khusus dalam hidup kita. Tuhan memberikan nilai yang berharga dalam hidup kita. Tidak peduli orang memandang seperti apa kepada kita. Tidak peduli orang menolak atau meremehkan kita. Tapi nilai hidup kita ditentukan oleh kemuliaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ditentukan oleh karya Tuhan yang bekerja secara ajaib dalam hidup kita. Maka kita harus menanggapinya dengan ucapan syukur. Baik itu ucapan syukur lewat perkataan kita, lewat doa, lewat ibadah kita, maupun ucapan syukur lewat karya terbaik yang kita bisa lakukan. Kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita bekerja dan berkarya dengan sungguh-sungguh. Itu adalah wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara, kita nyanyikan tadi lagu yang pertama kita nyanyikan yang sesuai dengan firman Tuhan ini, mengingatkan kita terhadap kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita ini milik Tuhan. Kita dikasihi oleh Tuhan, hidup kita berharga, maka kita harus pakai hidup kita dengan baik. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu mengingat bahwa hidup kami ini berharga. Tuhan mengasihi kami, dan Tuhan sudah merencanakan hal-hal yang baik untuk kami kerjakan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Walaupun ada pergumulan dalam hidup ini, walaupun ada persoalan, ada tantangan yang kami hadapi, tapi biarlah kami kembali selalu mengingat bahwa kami mau mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menciptakan kami dengan begitu dahsyat, dengan begitu ajaib. Tuhan sudah memberikan nilai yang berharga dalam hidup kami. Dan Tuhan sudah menyediakan tujuan-tujuan yang mulia yang harus kami kerjakan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk umat Tuhan yang mengikuti doa tengah minggu ini. Dan mungkin mereka sedang merasa bahwa hidup mereka tidak berharga. Mungkin ada di antara kami yang tertolak oleh orang lain. Tertolak oleh orang-orang yang paling dekat dengan kami bahkan. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menjamah dan menyembuhkan hati kami hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk bisa melihat bahwa walaupun ada orang yang melukai dan menolak kami,
Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan menghargai hidup kami. Tuhan mengasihi kami. Dan kami diingatkan hari ini Tuhan, bahwa kami adalah milik Tuhan yang berharga. Kalau kami adalah milik Tuhan, berarti kami diterima oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, dipandang mulia oleh Tuhan. Tuhan, karena itu kami berdoa, apabila ada di antara kami yang sedang terluka, merasa tertolak, merasa tidak berharga, kiranya Tuhan membalut semua luka hati kami. Engkau menyembuhkan hati kami, dan Engkau membangkitkan kembali semangat dalam hidup kami, karena kami tahu Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang hari ini sedang menghadapi berbagai pergumulan dan berbagai masalah. Kami tahu Tuhan mendengar semua seruan doa kami. Apapun masalah yang kami hadapi, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah dalam pekerjaan, masalah kesehatan, kami mau bawa kepada Tuhan hari ini. Kami mau berseru kepada Tuhan. Kami mau mohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada kami. Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan menolong kami untuk menang atas semua masalah dan persoalan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan begitu baik buat kami. Dan Tuhan, kami mohon kiranya Engkau melimpahkan berkat Tuhan atas kami semua. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.